wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai kelas pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Amil karena sudah memimpin doa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sakit. Deril acara keluarga, Pak. Galang bolos. Baik, untuk yang bolos silahkan nanti diberitahu ya untuk pembelajaran minggu depan, dipersilakan untuk masuk agar tidak ketinggalan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan barang-barang yang ada di meja yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran silakan dimasukkan ke tas terlebih dahulu. Apabila ada sampah silakan dibuang terlebih dahulu. Mejanya diluruskan ya. Siap, Pak. Sudah lulus, Pak. Sudah siap. Selanjutnya silakan kalian scan barcode yang ada di layar mengenai asesmen diagnostik non kognitif. Apakah sudah mengisi semuanya? Sudah. Baik, mari kita lihat bersama-sama ya. Iya, Pak. Nah, ada yang mengisi senang dan semangat, sedih dan bosan, mengantuk tapi harus tetap belajar dan tidak merasakan apapun. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya hargai bagi yang sedih dan bosan, mengantuk dan tidak merasakan apapun masih usaha untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Selanjutnya sebelum menuju materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama ada peserta didik mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati di tingkat gen dan jenis dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang menyebabkan munculnya keanekaragaman hayati dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi ancaman serta menyusun solusi terkait pelestarian keanekaragaman hayati dengan tepat. Selanjutnya kita akan mengerjakan pretest. Jadi silahkan di scan barcode yang ada di layar untuk mengakses soal pretest. Sudah, Pak. Iya, jadi ini soalnya ada 10 dikerjakan secara individu dan ada yang ngetek. Sulit banget, Pak. Gampang. Saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, selanjutnya apakah ada yang tahu materi minggu lalu mengenai apa? Apa ya? Itu, Pak. Kompetensi Kompetensi dan antibiotik. Iya, benar. Kalau minggu lalu itu kita mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati di tingkat gen dan spesies atau jenis. Selanjutnya silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Jadi apakah ada yang tahu yang ada di layar ini merupakan gambar hewan apa? Ayam. Sapi. Ayam. Kucing. Capres berlebihan deh. Gajah. Tapi kayak anjing. Musa. Yang tengah itu apa sih, Pak? Babi lah, Pak. Yang tengah itu, Pak. Musang. Ya benar. Jadi gambar yang ada di layar itu merupakan gambar hewan musang.
Musang semuanya. Iya, semuanya musang itu. Tapi kok beda-beda Pak? Iya, kan ada yang putih. Nah, Iya Iya, iya Pak, iya. jadi yang Musang Pak ya. ada di layar itu merupakan gambar dari hewan musang pandan. Dikatakan musang pandan itu karena memiliki aroma yang wanginya menyerupai wangi pandan. Oh, gitu. Bisa dibuat kolak nggak Pak? Bisa tainya. Kotorannya. Iya Pak. Jadi kan dari hewan musang yang satunya yang sebelah kanan atas dari ke gambar musang yang lainnya itu warnanya beragam atau berbeda-beda. Beragam Pak, ada yang warnanya hitam, ada yang kuning, ada yang cair, ada yang jelek. Kok bisa gitu ya Pak? Ada yang jelek. Ada yang tahu mengapa gambar musang dengan yang satu dengan yang lainnya itu memiliki warna yang berbeda? Saya Pak. Silakan Mbak Anissa. Nah, jadi menurut saya itu kenapa gambar musang satu dengan yang lain itu beragam karena disebabkan oleh variasi genetik. Ya benar, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Anissa. Ya jadi benar ya yang dikatakan oleh Mbak Anissa Putri bahwa antara musang dengan yang satunya yang lainnya itu memiliki warna yang berbeda dikarenakan adanya variasi genetik. Jadi musang yang ini itu warna tubuhnya hitam kecoklatan dan ada bintik-bintik hitam. Ya, sedangkan yang ini tubuhnya sama seperti yang tadi, tapi pada ekornya itu memiliki warna yang sedikit putih. Ini biasanya disebut sebagai ringtail, sedangkan yang gambar tengah seperti memakai kaos kaki. Iya Pak, lucu banget. Ih, tapi jelek. Yang lucu yang paling Biasanya dikatakan mozaik, sedangkan yang gambar bawah ini tubuhnya itu berwarna putih, matanya berwarna hitam. Nah, ini dikatakan leukistik. Apa Pak? Leukistik. Apa? Bu, Pak itu Bapak Pak. Sedangkan yang ini kan berbeda dari yang tadi. Warna tubuhnya sama-sama putih tapi matanya berwarna merah. Nah, ini albino. Kan tadi dikarenakan adanya variasi genetik ya. Nah, apakah ada yang tahu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi adanya variasi genetik? Saya tahu Pak. Ya, silakan Mbak Raisa. Jadi menurut saya itu ada beberapa faktor terhadap munculnya variasi genetik, yaitu keturunan dan lingkungan. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Mbak Raisa. Ya, benar yang dikatakan Mbak Raisa tadi. Jadi variasi genetik ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mutasi genetik, terus keturunan dan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke materi keanekaragaman hayati di tingkat gen. Jadi yang pertama, keanekaragaman hayati ini merupakan keanekaragaman individu yang menunjukkan adanya perbedaan bentuk, penampilan atau ciri khas lainnya. Sedangkan gen ini merupakan substansi kimia yang mempengaruhi. Ada informasi genetik gitu ya Pak? Ya, benar, baik, terima kasih. Keanekaragaman gen. Jadi keanekaragaman gen ini merupakan keanekaragaman individu pada satu jenis atau spesies makhluk hidup. Siapa bisa dipahami? Wow. Selanjutnya contoh dari tingkat keanekaragaman gen. Wah, macam-macam ya. Dapat dilihat gambar di atas ada gambar bunga mawar yang berwarna merah, putih dan kuning. Nah, ini termasuk contoh dari keanekaragaman gen bunga. Nah, yang lainnya itu juga kulit manusia itu kan beragam, iya. Rambut, Ya, warna mata gitu ya Pak? iya, mereka. Nah, di sini saya sudah membawa contoh keanekaragaman gen berupa ikan putih. Agak maju Pak, agak maju. Kecilnya. Gimana nih, Ya, nanti Bre? digeser-geser. Jadi ini
ikan gupi. Gini loh, Le. Gupi. Ya tetap ada gini, Mak. Nah. Nah ini ikan gupi ada yang berwarna merah tapi Putih. merah mati. Ada yang berwarna merah, Biru. kuning, Hijau. biru sama hijau Yang bulu ekornya ada ada. merah. Iya. Nah, Wow, lucu banget. nah kan ini sama-sama spesies gupi ya, tapi memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, yang warna merah ini itu dari pigmen ketanoid dan melanin. Terus yang faktor genetik yang mengontrol warna merah ini mati nih. Ambil aja, Pak. Karena lingkungan tak, Pak. Itu bukan, itu karena faktor genetik yang mengontrol warna merah ini diwariskan dari induknya yang berwarna merah dominan. Oh, gitu. Yang warna biru ini juga sama. Yang faktor genetik yang mengontrol warna biru juga dari induk yang berwarna biru. Ya, yang dominan. Siap, Pak. Sedangkan yang ini kan ini beda ya, ada yang warna hijau terus Iya. ada merah-merahnya. Nah, ini itu faktor genetik yang mengontrol itu dari induk yang warnanya berbeda. Jadi Warnanya berbeda. jantannya itu berwarna merah, terus yang betina berwarna hijau. Jadi warnanya ini birunya ini campuran. Wow. Nah ini merupakan contoh dari keanekaragaman ikan gap. Paham, Pak. Nah selanjutnya sampai sini apakah ada yang Paham, ditanyakan? Pak. Ya silakan silakan. Nah, kan tadi di awal katanya ada faktor yang menyebabkan variasi gen itu bisa dipengaruhi dari lingkungan. Nah, apa saja pengaruh dari lingkungan? Bapak panik. Iya, Pak. Ini cara maru ya Lusentari yang hidup di air tawar, tapi dia ini hidupnya gak di bawah pepohonan, jadi warnanya tetap hitam. Sedangkan video yang satunya ini dia sama hidup di air tawar, tapi hidupnya di bawah pepohonan. Nah, daun dari pohon tersebut itu jatuh sehingga warna airnya itu berubah menjadi kuning dan ada kandungan tertentu sehingga warna ikannya berubah menjadi kuning kehitaman. Pigmennya gitu ya, Pak ya. Iya. Pigmen daunnya itu. Ya, Pohon apa, Pak? pohon Pohon daun. pohon ketapang kalau Iya, nggak pohon salah. ketapang. Benar. Selanjutnya kita masuk ke materi keanekaragaman hayati tingkat jenis. Jadi keanekaragaman tingkat jenis ini atau spesies merupakan variasi spesies dalam famili atau genus yang sama. Jadi bisa familinya yang sama atau genusnya yang sama. Jadi spesiesnya itu beragam tapi familinya sama, atau spesiesnya beragam tapi genusnya sama. Nah ini saya sudah bawa contoh tanaman polong-polongan tapi hanya buahnya saja. Nah ini ada kacang panjang, terus buncis dan kacang karam. Ini kan sekilas dilihat sama ya. Ya, sama-sama memiliki Iya, Pak. penutup. Jadi sama-sama bijinya ini dilindungi oleh penutup sehingga disebut sebagai polong-polongan. Famili apa itu, Pak? Kacang panjang, terus buncis sama kacang kara ini dari famili Fabaceae. Jadi spesiesnya itu berbeda-beda tapi familinya sama. Nah, Begitu, Pak. ini jadi spesiesnya itu berbeda-beda. Kalau buncis ini spesiesnya Phaseolus vulgaris, Iya. kacang panjang Vinum unguiculata, dan lain-lain. Ada Pisum sativum, Pardia speciosa, Itu apa, Pak? dan Glycine max. Yang mana? Pardia itu apa, Pak? Yang Pardia itu pete. Nah, kan ini spesiesnya beragam ya, ada berbeda-beda. Nah, tetapi familinya itu sama-sama Fabaceae. Siapa? Nah, ini yang disebut sebagai keanekaragaman hayati tingkat jenis.
Nah, selanjutnya silakan kalian scan barcode yang ada di layar untuk mengakses flipbook modul pembelajaran secara online untuk membantu kalian dalam pengerjaan LKPD nanti yang saya berikan. Wow, bagusnya. Apakah sudah di scan semuanya? Sudah. Buka top. Baik, selanjutnya saya sudah membagi kelompok atau membentuk kelompok kalian. Berikut nama-nama dari pembagian kelompoknya. Jadi kelompok 1 sebelah kiri, kelompok 2 sebelah yang tengah-tengah, terus kelompok 3 di sebelah kanan. Ya, yang nggak ada namanya di luar ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Siap. Kelompok 1. Kelompok 1. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Baik, silakan kalian simak video berikut ini mengenai penangkaran ilegal burung cendrawasih. Tim Kalong Satreskrim Polres Jember Jawa Timur menggerebek tempat penangkaran burung cendrawasih yang berada di dalam rumah warga. Lokasi penggerebekan berada di Desa Temborejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Burung cendrawasih ini milik Azal Ahmad Firdaus, warga Desa Padomasan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Polisi langsung menangkap pemilik dan menyita sepasang burung cendrawasih kuning berusia 3 tahun. Burung ini merupakan satwa langka dilindungi yang habitatnya berasal dari Pulau Papua. Dari hasil pemeriksaan, pelaku membeli burung cendrawasih seharga Rp7.500.000 secara online. Pelaku memelihara burung cendrawasih sejak 3 tahun silam dan sengaja akan dikembangbiakkan tanpa mengantongi izin resmi. Saudara memelihara serta lebih Papua sebanyak 2 ekor yang berada di dalam rumah. Jangan sampai istighfar. Lagu enak didengar. Nah, setelah kalian simak videonya, silakan kalian scan barcode yang ada di layar untuk mengakses LKPD. Sudah, Pak. Nah, jadi dari video tadi silakan kalian tuangkan masalah serta upaya yang ada pada videonya tadi. Nah, sebelumnya saya akan membacakan mengenai syarat dan peraturan pengerjaan dari LKPD. Jadi yang pertama, silakan kalian duplikat terlebih dahulu agar masing-masing kelompok ini mengerjakan pada link yang berbeda. Yang kedua, bacalah petunjuk penggunaan LKPD yang ada di awal LKPD. Nah, setelah selesai, kalian kumpulkan LKPD yang telah dijawab di link Google Drive yang sudah saya sematkan di deskripsi grup. Baik, silakan kalian mengerjakan LKPD. Saya berikan waktu selama 10 menit. Siap, Pak. Siap. Bagaimana kelompok 1, apakah ada kendala dalam pengerjaan LKPD? Tidak ada kendala Pak, kami masih merumuskan ya Pak. Kenapa orang kecil ditangkap tapi Irfan Hakim tidak ditangkap? Karena Irfan Hakim ada Izinnya. Oh baik Pak, akan kami rumuskan masalahnya. Kelompok ini nggak ada masalah Pak, pinter-pinter semua. Baik, kelompok 2, apakah ada kendala dalam pengerjaan LKPD? Tidak ada Pak, kita sudah hampir selesai, kita tinggal menyusun solusinya, penanganannya sudah aman Pak.
dilanjutkan ya. Apakah ada kendala dalam pengerjaan LKPD? Aman Pak, kami sudah membagi. Ya. Ketuanya Ika. Ketuanya Ika ya. Salim dulu Pak. Baik, mohon perhatiannya. Apakah sudah selesai dalam pengerjaannya? Sudah, Pak. Baik, silakan semuanya menghadap ke depan ya. Tadi sudah saya spin kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Jadi hasilnya itu kelompok 3 yang mempresentasikan hasil. Dengan senang hati. Baik, kelompok 3 dipersilakan untuk maju. Ayo kita kasih tepuk tangan teman-teman. Silakan kelompok 3. Ya, tapi malah Kak Nadek kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan mengenai hasil LKPD yang sudah kami kerjakan. Ini kita disuruh membuat 4 solusi. Yaitu yang pertama, restorasi habitat. Dilakukannya upaya rehabilitasi hutan dan konservasi habitat alami burung cendrawasih untuk menjaga keberagaman spesies dan mendukung kelangsungan hidupnya. Yang kedua yaitu pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian burung cendrawasih melalui program edukasi dan kampanye anti perburuan serta perdagangan ilegal. Nah, selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum yang dimana memperkuat pengawasan terhadap perdagangan satwa liar, ilegal dan menegakkan hukum yang lebih tegas terhadap perburuan serta pemusnahan habitat burung cendrawasih. Yang terakhir itu ada penelitian dan monitoring populasi, di mana dilakukannya penelitian secara berkala untuk memantau kondisi populasi burung cendrawasih serta mengidentifikasi faktor-faktor ancaman agar dapat merancang strategi konservasi yang lebih tepat dan efektif. Selanjutnya, karena setelah disusun 4 solusi, dipilih solusi yang terbaik atau yang paling efektif ya, yakni restorasi habitat dan perlindungan ekosistemnya dengan mengembalikan dan melindungi habitat alami burung cendrawasih seperti hutan tropis di Papua. Kita dapat memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup spesies ini. Selain itu, langkah ini juga dapat mendukung keberagaman hayati lainnya dan mengurangi ancaman dari kerusakan habitat dan yang menjadi penyebab utama penurunan populasi burung cendrawasih. Sudah. Iya, sudah teman-teman. Jadi apakah ada yang ingin bertanya? Satu. Saya izin bertanya, berdasarkan pengalaman saya itu kan pernah melihat di YouTube ada orang yang melakukan adopsi hewan yang dilindungi tapi nggak ada surat adopsi. Ya. Yang dan dia itu menyebutkan harganya yang menurut saya tuh nggak wajar atau terlalu murah. Ya, secara kan itu hewan dilindungi ya. Iya. Seharusnya kan mahal ya. Iya. Nah, menurut kelompok kalian, apabila seseorang menemui atau kita itu menemui orang yang membeli hewan dilindungi secara ilegal atau menemukan langsung hewan yang dijual itu, kita bisa melaporkan ke siapa agar dapat ditangani seperti itu. Ya baik, terima kasih Mbak Nanti. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Mbak Tanti tadi mengenai perdagangan hewan yang dilindungi ya. Bukan seharusnya itu harganya mahal, tapi memang seharusnya tidak dijual karena seharusnya dilindungi. Nah, terus kita nanti bisa melapor ke siapa? Setelah berdiskusi, ternyata itu kita bisa melapor ke BKSDA yang ada di dekat rumah kita. BKSDA itu apa? Balai Konservasi Sumber Daya Alam, gitu Mbak Tanti. Bagaimana? Apakah ada feedback? Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
untuk kelompok 3 karena sudah memaparkan hasil diskusi dengan baik. Silakan duduk kembali. Kok muridnya pandangannya seperti itu? yang Oh iya, Nek. Nggak ada yang pakai baju hitam. Jadi, lanjut ya. Baik, silakan kalian tata kembali mejanya. Sudah Pak. Ya, baik, tadi kan ada yang bertanya. Nah, tadi kan ada yang bertanya ya, bagaimana jika kita menemukan jual beli hewan dilindungi secara ilegal. Nah, jadi kita itu dapat memberitahu dulu memberitahu dulu orangnya, apakah orang tersebut ini tahu kalau hewan itu dilindungi atau tidak. Nah, apabila sudah tidak bisa diomongi secara baik-baik, nah kalian bisa lapor ke BKSDA setempat atau polisi hutan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang konservasi. Oh siap Pak. Itu ya penjelasan. Apa saja Pak? Ada. BKSDA, Ya, BKSDA saya catat Pak. ya, BKSDA, terus polisi hutan dan lembaga swadaya masyarakat. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Perwakilan saja. Selainnya tetap itu lah Pak. Coba Pak, saya mau memberikan kesimpulan. Ya, silakan. Baiklah. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai keanekaragaman hayati di tingkat gen dan spesies. Kalau tadi yang gen itu variasi di spesies yang sama. Jadi spesiesnya sama tapi variasinya beda. Kayak tadi Bapak mencontohkan ikan gupi, warnanya beda-beda. Terus yang kedua itu ada keanekaragaman hayati di tingkat spesies atau jenis. Itu spesiesnya macam-macam tapi masuk ke dalam famili yang sama, jenisnya sama. Seperti itu Pak. Ya benar Mbak Ika. Tepuk tangan untuk Mbak Ika. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri, silakan kalian isi dulu, silakan kalian kerjakan post test, silakan di scan barcode yang ada di layar. Susah nggak Pak? Apa? Bantuin Pak. Nah, saya berikan waktu selama 5 menit, bisa dikerjakan mulai sekarang. Apakah sudah selesai? Ya, selanjutnya silakan kalian isi self assessment dengan scan barcode yang ada di layar. Oh iya Pak, Zina. Sudah Pak. Ini misinya harus jujur atau bohong? Jujur, Nggak boleh bohong. nggak boleh. Bapak pernah bohong nggak? Sekali. Apakah sudah mengisi semuanya? Sudah. Nah, selanjutnya Diteterku silakan kalian isi ya peer assessment dengan men-scan barcode. Baru bernapas Pak, bernapas lagi. Apakah sudah selesai? Sudah. Belum Pak. Aduh, ditinggal Pak. Ya, Pak. Terlambat. Sudah Pak. Sudah. Nah, ini yang terakhir. Podcast refleksi. Ini yang terakhir. Silakan kalian isi reflektif kegiatan pembelajaran hari ini dengan scan barcode yang ada di layar. Kan kita tinggal isi guys. Bayangin Bapak ini. Iya. Pak, sudah Pak. Ayo mana lagi Pak? Mana lagi Pak? Tak kerjakan sini Pak. Ada lagi tak Pak? Nah, baik. Jadi ada yang
Belum Pak, ya Allah Pak. Ada yang mengisi seru, lucu, mantap, dan lain-lain. Oh, ini. Gurunya katanya ganteng. Bapaknya ganteng itu siapa sih? Cemburu banget. Ya, baik, terima kasih. Jadi minggu depan kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Can't wait. Tidak sabar. Nah, mungkin itu saja kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pada kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih Mas Anil karena sudah memimpin doa. Jadi pembelajaran hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi